Woi, oknum! Salam satu jiwa, dua jari, tiga warna. Thank you, brother Ismet. Kita kehadiran tamu nih dari Cimahi. Wow, bukanya brother maskernya sudah. Iya. Udah Sambil ngerokok ya. Oh iya, benar-benar masih ngobrol kita ya kan. Gue thank you banget sudah silaturahmi. Sama-sama. Aduh. Halal bihalal ya kan. Iya, wis suasana lebaran. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Asik. Dari Cimahi. Cimahi lumayan jauh juga. Cimahi ke sini dari Cimahi ke Tangerang jalan lumayan juga deh. Iya, kalau lewat tol ya 2 maksimal 3 jam lah. 3 jam ya. Tapi ente dan keluarga sehat pastinya. Alhamdulillah. Itu yang terpenting kan itu kan. Sehat sekarang. Sehat benar. Modal utama sekarang sehat. Iyalah, sehat yang penting juga buat teman-teman oknum juga. Ini ya, mohon maaf lahir batin juga. Pas momennya lagi suasana lebaran juga ya kan beratnya. Gue mau nanya-nanya nih berat masalah tentang di di komunitas terutama kan ente kan gue dengar juga Isma salah satu abuya Jawa Barat juga nih, slanker Jawa Barat gitu. Gue mau sharing aja. Gue pengen tahu kok bisa kesukaan sama slang tuh gimana ceritanya sih? Suka sama slang. Iya, musiknya apa slangnya apa gimana nggak awal ceritanya? Sambil ngerokok boleh tuh ya kan bakar-bakar. Oke. Suka sama slang ya gue boleh dibilang bukan sekedar suka ya, mungkin jatuh cinta ya. Jadi bisa ngerubah diri gue yang dulu gue, kalau orang yang kenal gue dari kecil sampai sekarang pasti orang nggak nyangka gue dulu pendiam, kalem ya? Boleh dibilang malah kutu buku gitu kan, gitu. Orang yang gimana gitu rubahan banget gitu ya, cari orang lihat main kemana ngikut gitu kan. Tapi pas begitu gue denger lagu slang ngajarin gue supaya jadi diri sendiri, itu ternyata lebih penting gitu. Buat ngapain lu orang jadi jiplak atau ngikutin orang plagiat gitu ya. Kalau lu pengen pengen dilihat orang ya, kalau lu pengen dihargain sama orang lain ya lu harus hargain diri lu sendiri gitu kan. Dari situ liriknya oke gitu kan, kayaknya tuh banyak lirik-lirik yang kok ngena banget gitu sama kehidupan gue di situ lah. Di kehidupan real gitu ya. Iya gitu. Kayaknya tuh gue sama karya-karyanya tuh kayaknya tuh connect banget gitu. Tapi kok masih ingat nggak kira-kira usia atau zaman SMP apa SMA? SMP deh kayaknya. Sebetulnya sih kalau denger lagu-lagunya tuh sekedar ya suka itu kan dari zaman SD lah tahu. Sebenarnya udah suka gitu ya. Udah suka, satu-satunya lagu orang dewasa yang gua enak dengerin. Tapi mungkin gitu satu kan. ini band siapa sih ini mungkin kayak gitu ya. Cuman karena sendiri ya nggak ada partner gitu. Nah waktu gua pindah ke Bandung ternyata banyak tuh teman-teman satu sekolah itu slanker gitu kan. Jadi ada komunitas atau yang karena mungkin jadi banyak informasi yang lebih dalam ya, akhirnya ya kayaknya gue cocok gitu dan minat mau masuk slanker. Jadi karena kayak lu bilang tadi kena ke hati lu langsung. Jadi seolah-olah ada teman. Kalau dulu kan sendiri gitu kan, apalagi gue yang gue bilang tadi, gue dulu orangnya cupu gitu kan, bla gitu kan, ngintilin orang, dibully orang, manggut-manggut aja gitu kan, karena pengen diperhatiin lah. Benar. Coba tapi kalau itu kan masalah lu awalnya senang sama slang itu benar-benar kena banget tuh pas di SMP lah ya, karena kebetulan di sekeliling lu mungkin di sekolah kebetulan sekeliling nge-support hampir gitu. semua itu suka sama karya slang juga ya. Dan lebih gilanya lagi, bokap gue orangnya asik bro, rock and roll ya. Iya, dia justru pertama kali gue nonton slang itu justru sama bokap. Wih, jarang-jarang loh itu. Yang lebih gilanya lagi gue kan ya itu tadi, gue belum banyak sosialisasi segala macam. Bokap gue yang lebih fleksibel waktu nonton slang di Dewi Sartika waktu itu di Bandung. Itu pertama kali lu nonton gitu kan, nggak sama teman-teman. Bokapnya gue lagi asik nonton slang di waktu itu kan ya, karena cupu gitu duduk doang kan di barisan belakang sama bokap. Tiba-tiba kok bokap kayak ada ngobrol sama orang ya, ternyata dia lagi asik ngobrol sama cewek-cewek slang gitu. Gue kalah gitu ya.
kan bahasa orang Sunda ya, kenalin nih kayak gini, ajak ngobrol gitu kan, karena bokap gue juga tahu gue orangnya pendiam gitu, gue asik banget. Maksudnya biar lu lebih aktif lah gitu kali ya. Dan nggak sekali bro, dulu waktu yang di di konser yang di Lebak Bulus tuh kan, konser Lebak gede Bulus. ya, itu yang ulang tahun juga nggak salah Lebak Bulus, benar-benar gue lupa tuh. Ada Ungu juga nggak salah bintang tamu ya, nggak gitu salah kan, tahu tuh. Lumayan pengisinya kan cukup banyak waktu itu kan, artisnya gua banyak di tribun sama bokap, terus bokap yang lebih agresif gitu kan, kalau ada yang rusuh-rusuh bokap gue yang ngelindungin gue, teriak-teriak gitu kan, bener. Makanya gue saya ini banget lah ke bokap gue. Mungkin gitu. bisa lu bilang salah satu orang yang mensupport lu lebih ya, di saat bokap gue lagi jati diri segala macam, bokap gue yang ini. Makanya gue yang waktu bokap meninggal kemarin bulan November 2020 kemarin, gue kerasa keliangan banget. Pasti lah, karena ada sosok dia yang benar-benar ya gitu kan, gue sampai merinding kalau ngomong sama bokap. Ya pasti lah, apalagi kan yang lu bilang tadi itu kan sosok seorang yang bokap lu ini yang bisa lebih mendekatkan lu. Ini sosok Sleng lo, maksudnya musiknya kayak gini lu, dia mendampingi lu kemana yang. Dan bokap gue tuh asiknya itu nggak nganggap gimana ya, kalau di saat orang-orang tua lain itu melarang anaknya untuk ngelihat konser Sleng, apalagi Sleng kan waktu zaman itu identiknya itu yang masih drugs segala macam, apalagi urak-urakan khusus segala macam. Tapi bokap gue benar-benar ayo lu sebagai cowok lu harus bergaul, lu harus sosialisasi sama orang gitu kan, supaya lu bisa lebih mandiri gitu. Karena karya dia juga tuh mungkin kayak buat teman-teman kita di real juga tuh sebenarnya kena di hati juga, kayak percintaan, tentang kehidupan, lirik kritisnya juga lumayan juga sih. Iya, kalau dulu pernah ada, gue juga sedikit suka belajar agama itu, kayak model Agim itu kan, kalau ingin mendekat atau mendapat hati seseorang, lu bicaranya juga harus dari hati. Sleng itu kenapa ngedapetin hati seorang slanker, karena dia berkarya pun dari hati, dan gue yakin gitu seperti itu, walaupun gue secara personal nggak pernah bicara secara pribadi atau, tapi melalui karyanya, cara dia attitude pun gitu kayaknya. Jadi ibarat kasarnya lu bodo amat nih punya masa lalu seperti itu, semua orang punya masa lalu yang penting yang lu lihat tuh karyanya dia dan kena hati lu dan kehidupan sekeliling lu juga ya. Iya benar kayak gitu lah. Jadi ya memang gimana ya, gue percaya banget kalau Sleng itu jujur gitu kan, segala macam apa adanya, dan itu yang benar-benar ngerubah gue, dan yang tadinya gue cupu sekarang malah jadi orang yang bisa jadi diri lu sendiri, jadi diri sendiri. Bahkan nggak sedikit orang yang justru malah kebalik posisinya. Dulu gua ngintil orang, sekarang banyak orang yang ngintil gue. Dalam arti bukan dalam arti sombong ya, maksudnya positif lah ya. Iya positif gitu, orang yang banyak dengerin gue gitu kan, dengerin sharing. Iya termasuk gue juga merasa terhormat banget, ibaratnya lu ngajak gue sharing kayak begini. Malah gue juga makasih loh. Gua apa ya? Karena dari teman-teman juga kan, lo panggil undang-undang dong teman-teman dari luar, kebetulan brother kan gue gitu ya kan, silaturahmi gue pengen main nih gitu kan, alhamdulillah kan. Ya alhamdulillah banget. Cuman sayangnya kita ketinggalan kopi air hujan nih, next deh. Ya gue ada produk teman-teman kopi air hujan, cuman lupa bawa gitu. Next. Lupa ya. Sekali buat promoin ntar ya. Tapi ngomong-ngomong tadi kan itu masalah kesukaan ke Sleng dan juga karyanya. Kalau gue boleh tahu, mulai lo ikut berkomunitas, dan mungkin kalau kita bilang mungkin SFC atau itu, ingat gak sih mulai kapan sih mau terlibat komunitas? Ikut komunitas sendiri sih gue ingatnya waktu SMA ya, karena kebetulan waktu gue pindah dari SMP ke SMA itu ternyata di SMA itu banyak kakak-kakak kelas yang slanker juga gitu kan, segala macam, terus ngajak ngobrol segala macam. Dulu masih independen aja, gue kan nggak tahu. Terus dikenalin dulu namanya itu Slanker Priangan gitu, dan gue sempat daftar di sana jadi anggota gabung gitu kan. Cuman yang nggak terlalu eksis, yang cuman gue pengen nunjukin, maksudnya gue kan bangga nih menjadi slanker, dan gue kayaknya tuh kalau ikut organisasinya atau komunitas secara resmi itu kan satu kebanggaan ya, apalagi sampai punya kartu anggotanya gitu kan. Wah ini gue ibaratnya bagian dari komunitas yang gue suka banget dan berhasil merubah diri gue. Jadi ibarat kasarnya kalau bahasa sekalian deh gitu ya. Gitu. Jadi gue
ibaratnya totalitas gitu ya. kan. Bagaimana? Enggak yang cuman dipendem sendiri gitu kan, ikut gabung sharing. Tapi masih ingat nggak sih zaman itu ketuanya siapa sih? Dulu kalau nggak salah sih zamannya disebutnya si P ya, si Romi. Romi. Ya. Tapi bukan Romi Rafael bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Wah, itu mah beda ya. Tukang hipnotis bukan ya? Bukan Romi Jadi Rafael. Kalimantan tetap komunikasi. Alhamdulillah. Semoga brother Romi sehat selalu pastinya. Oh, ini salah satu dia mundur ya. Ini juga ya. Iya, gitu. Cuman kalau dulu kan nggak dekat gitu. Iya, Justru dekatnya itu pada saat kita masing-masing punya SFC masing-masing, Cimahi gitu kan, dan sering kolaborasi gitu, dan kita benar-benar gua ngelihat dia tipikalnya fighter banget, bahkan selain dia sebagai salah satu pengurus di Priangan juga dia sempat ngediriin Slanker Rider Teams gitu kan, SRT gitu kan, dia aktif juga di motornya segala macam. Udah jadi benar-benar aktif banget ya, di berkomunitas ya, baik di motornya juga dan juga di komunitas slankernya, tapi di motor tetap slanker banget sama kan. Slanker juga dia nggak ngeliatin ngilangin jati dirinya dia gitu, justru dia bikin terobosan. Slanker itu bukan organisasi musik juga, tapi bisa komunitas yang lain termasuk motor itu sendiri gitu kan. Jadi kalau di teman-teman Cimahi apa sih nama komunitas katanya? Cimahi Slanker dulu namanya itu sebelumnya waktu berdiri pertama kali namanya itu Cimahi Slanker Kompleks. Kompleks tadinya. Dia pendirinya tuh almarhum Jeltis gitu kan. Cuman amin, karena berkat beliau, kalau nggak ada beliau kayaknya nggak akan terbentuk tuh Cimahi gitu kan. Terus juga ada sedikit perubahan gitu kan waktu kemarin jadi Slanker Cimahi Community karena waktu itu ada beberapa orang berpendapat kalau kompleks tuh kayaknya tuh cuma lingkungan itu doang gitu ya, benar. Kompleks bahasa anak slangnya iya, benar, kompleks wilayah doang gitu ya. Pengennya itu sesuatu yang karena kan meluas, cita-cita tuh harus gede gitu kan, komunitas lebih besar gitu. Jadi kayak gitu sih, tapi ya mungkin kita juga nggak pengen ngilangin sejarah juga bahwa permintaan dari almarhum Jel gitu kan, karena dia bawa nama Cimahi dulu, namanya Kompleks. Permintaan ibundanya juga dulu pengen dibalikin ke nama Kompleks, ya buat gua nggak masalah gitu. Karena waktu itu jadi ya tetap di tengah itu ada kompleksnya. Apa tadi? Cimahi Slanker Kompleks gitu ya. Gue sih buat gua nama nggak penting gitu. Yang penting namanya isi dari si komunitas itu tuh hidup gitu, sama solidaritasnya segala macam gitu. Tapi buat kayak gitu, tapi selama bikin terbentuknya komunitas itu, Kang Ismet sendiri sering nggak sih bikin kayak event atau gimana, hal yang kecil, kegiatan gitu di sana, terutama di sebuah komunitas kayaknya tuh wajib ya bikin event dengan ibaratnya dengan, kalau gue sih bahasanya kadang-kadang mungkin lebih ke musik ya? Iya, karena kan komunitasnya musik itu kan pasti dominasinya musik itu, walaupun banyak bikin acara bakso gitu kan, segala macam, tapi karena memang basicnya komunitas ini adalah penggemarnya band slang yang merupakan musisi, jadi mau nggak mau kegiatan event musik pasti dilaksanain gitu. Dulu gua di Cimahi ini selama gua pegang dari tahun 2009 itu. Oh, jadi Kang Ismet ini ketua gitu. Ketua, rupanya gue juga baru tahu, jadi ketua juga sempat jadi. Wah, gue salut juga gitu. Gue nggak tahu loh kalau Kang Ismet ini ketua gitu. Gue kira ketuaan gitu ya. Ketuaan ya. Jadi ketua juga ya. Iya, sebetulnya sih enggak disengaja. Dia jangan-jangan ketua seumur hidup lagi nih enggak? Oh enggak ya. Jangan sampai. Jangan lah ya, biar ada regenerasi lah ya. Jadi justru kecelakaan juga, bukan kecelakaan ya, enggak sesuatu yang enggak direncanakan dulu kan. Jadi sebelum gue ditawarin sama teman-teman jadi ketua CSC, ada lucunya juga, karena di saat momen itu justru gue ya kalau mau cerita sedikit tentang CSC dulu, gue sempat berseberangan nih sama pengurus lama, karena ya dululah yang namanya komunitas ego masih ada, ego terus pengaruh drugsnya cukup lumayan gitu kan, segala macam, dan akhirnya
Gua tuh karena cinta yang gue bilang tadi, karena gue jatuh cinta sama slang, gue nggak pengen gitu image slang itu jelek ya. selalu identik dengan drugs segala macam gitu. Makanya gue memutuskan untuk hengkang, dan sempat gue ngediriin di Garut, di Limbangan, bikin SFC di sana gitu, walaupun tidak secara resmi ya. Itu kok bisa di Garut? Maksudnya gimana? Dulu Kuliah apa gimana? enggak, jadi ceritanya sebelum gua kuliah nih, jadi di tahun sekitaran awal-awal tahun 2004 gua punya temen seperjuangan si Kang Indro. Oh, Kang Indro ya, Indro betul. gitu kan, yang sekarang aktif di Kopi Air Hujan, Kopi Air Hujan. produk-produknya. Nah, dia kan bahasa orang Sunda itu lemburnya, kampungnya itu dia punya istrinya tuh orang Limbangan. Dia ngajakin orang bikin di sana yuk gitu kan. Kebetulan di sana alhamdulillahnya ada fasilitas di mana teman-teman di sana tuh ada yang punya studio punya radio, radio gitu kan. ya. Jadi ada gua bisa jadiin itu media media buat promosi gitu, ya. Menghidupkan tadi karena di saat tadi itu gue pengen cita-cita pengen ngediriin komunitas slanker itu yang berdasarkan apa yang gue yakinin gitu. Dalam yakinin tuh cukup cinta karya slang, tapi dalam hal yang harus positif gitu kan, bahwa nggak semua ya kalau kita bilang jangan ngeliat dari negatifnya deh gitu ya. Gitu kan, ya, semua orang punya sisi plus minus iya, gitu, tapi bukan berarti kita menelan bulat-bulat semuanya gitu. Waktu gua di Limbangan itu tahun awal 2004, kegiatan yang pertama gua coba gelar di sana, gua rekrut pemuda-pemuda di sana dengan kegiatan pengajian. Alhamdulillah. Jadi religi ya. Ya, religi. Gua pengen kegiatannya pengajian di suatu rumah. Jadi intinya itu Kang, biar bagaimana kita punya Tuhan lah. Iya, walaupun ibaratnya gua bukan berarti orang, apalagi di saat itu gue bukan berarti orang yang sok suci atau segala macam, tapi kan setidaknya gue ada ikhtiar untuk mencoba untuk benar. Kan tetap kita kan gitu kan. Diarahin ke sana, terus alhamdulillah respon anak-anak muda di sana juga bagus gitu kan. Kita kegiatan, cuman mungkin teman-teman ingat ya, di tahun 2004 itu justru lagi rame-ramenya teroris. Kalau diingat-ingat tuh zaman-zamannya bom Bali, zaman-zaman Amroji Giting di tahun 2004 banyak bom-boman. Dan itu tuh anehnya sampai sekarang itu identik dengan agama gitu kan, dengan membawa-bawa agama segala macam. Jadi karena rame banget di saat itu, terus kitanya itu karena kegiatannya pengajian. Itu ngumpul-ngumpul pemuda. Sempat ada isu yang namanya kita berusaha untuk kegiatan positif, terkadang ada kontra juga. Mungkin karena Kang tadi bilang karena lagi ada gejolak teroris itu mungkin gitu. Jadi ke situ sempat kita tuh bermasalah sama warga atau bahkan RW di situ. Jadi nganggapnya itu pada saat kita ngumpul-ngumpul itu mencoba untuk semacam merekrut untuk jadi teroris. Tapi ya alhamdulillah, apalagi waktu itu kita punya waktu itu sih kita kan setiap SFC kan punya bunda ya, sebagai penasihat waktu itu Bunda Erni yang menjabat juga sebagai Dewan Kesenian Cimahi. Dia itu sosoknya juga penggemarnya almarhum Kang Hari Rusli yang serba setelannya hitam gitu kan segala macam, dan beliau juga sering berkunjung ke Limbangan untuk memantau kegiatan anak-anak di sana, kita undang segala macam. Jadinya tuh isu-isu yang berkembang di warga sekitar itu jadi percaya aja nih kan, ibaratnya udah mas setelan anaknya yang taulah slanker kan kadang-kadang ada yang masih bertato, setelannya juga begitu, masa diajak ngaji jangan-jangan untuk direkrut seperti itu. Tapi akhirnya mikirnya kan pendoktrinan gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dapat informasi juga, ternyata kita disupport salah satu anggota DPRD di sana gitu, bahwa ini mencoba untuk ini segala macam, dan mereka berjalan sendiri di sana. Karena gue juga nggak lama ngurus di sana, karena di saat 2004 itu juga gue alhamdulillahnya dapat rezeki dan segala macam, akhirnya disuruh orang tua juga untuk kuliah gitu kan. Jadi gue balik ke Cimahi, lanjutin kuliah lagi apa? Ya gue daftar kuliah. Tadinya gue punya prinsip bahwa gue nggak mau jadi kuliah. Berarti itu pas tamat SMA lah ya? Gue tamat SMA sebetulnya tahun 2002 tuh. Gue waktu itu berpikiran, idealis gue waktu itu,
ngapain kuliah, banyak sarjana nganggur gitu, mendingan iya, benar. apa wirausaha Wirausaha, segala ya, macam ya. gitu. Gua nggak mau lagi ngebebanin orang tua Benar, gitu. benar. Tapi ya bokap gue di saat itu ya mungkin gua baru berasa Iya. sekarang gitu bahwa dia Pendidikan itu ngewalin penting ya. pendidikan itu penting Penting. untuk khususnya untuk laki-laki Laki, gitu benar. kan, bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi lu nantinya kan jadi kepala Bermanfaat, rumah iya. tangga, Bermanfaat wawasan lu juga, ya. harus luas, lu harus bijak. Jadi kita jangan stuck di satu tempat gitu Ya gitu, dengan kuliah mungkin lebih bukan sekedar ilmu tapi pendewasaan. Jadi pas secara Akang lagi, pemikiran. jadi berarti Akang balik lagi ke Bandung. balik lagi ke ke Bandung, di rumah kuliah, bla 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 bla. Ya itu masih berjalan Cimahi, tapi gue udah lepas dan gue masih kontrol Oh, ya, yang di Limbangan itu Limbangan. kan, komunikasi segala macam. Dan dari Limbangan itu juga nyambung ke Bunda Ciu, dan Bunda Ciu juga punya apa ibaratnya punya visi misi yang sama, Sama, gitu ya, kan. Akhirnya sering kita komunikasi segala macam. Nah dan gue karena kedekatan gue sama Bunda Erni juga, Bunda Erni di sekitar tahun 2008 atau 2009 gue lupa tepatnya, karena dia sosoknya juga berpengaruh di Cimahi, dia sempat di guide atau direkrut oleh Pasben. Karena Pasben ya. Iya, Pasben waktu itu, karena Pasben itu dia juga mungkin ngelihat slang ini bisa survive itu justru ngelihat karena eksistensi dari slankersnya. Slankernya, iya. Jadi Pasben merekrut Bunda Erni untuk dilibatkan dalam manajemen, dan Di pada manajemen saat di itu Pasben gitu. Bunda Erni percaya sama gue, sering ikut bareng sama ini, diajak lah gue gitu kan. Gabung, Di saat ya. itu personil Pasben ketemu langsung segala macam, mereka pengen mereka juga kan sudah punya komunitas tuh, Komunitas, pasar ya, namanya pasar, ya, kan, benar, dan pasar. mereka pengen semuanya itu tuh pasarnya itu Dikelola, ya. dikelola Benar, seperti benar. layaknya si slanker Slanker ini gitu gitu ya, kan. Dan waktu benar. itu setelah kita ngobrol-ngobrol nemu ibaratnya kecocokan segala macem, gue sempat direkrut jadi ketua pasar se-Indonesia. Oh gitu, buset. Ya, Jadi sebelum lu jadi Iya. ceritanya jadi lu jadi pasar dulu baru jadi ketua di Iya, di Cimahi. CL Jadi, Cimahi ya. gue sempat bikin sempat diminta untuk bikin ART-nya. Iya, bla, 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 Gue bla. juga mengakui ya, maksudnya gue banyak belajar di SFC, gue gini, dan apa yang tadinya gue mau curahkan untuk SFC, cuman sekarang dilimpahkan ke pasar gitu kan. Gue kelola Bicara begini-begini. berkomunitas gitulah ya. Bahkan ibaratnya udah sampai bikin websitenya gitu segala macam. Sampai segitunya ya. Ya, karena mereka serius gitu untuk mengelola ini gitu. Cuman anehnya nih, waktu di saat Cimahi itu lagi, slanker Cimahi lagi goyang, waktu itu ketuanya itu ada sedikit problem, sehingga dia harus ibaratnya posisi ketuanya itu kosong gitu kan. Teman-teman yang dulu seperjuangan waktu di Limbangan ngelihat eksistensi gue, keseriusan gue seperti apa, akhirnya mereka berpikiran ya, Matt, Cimahi, SFC Cimahi butuh ini nih, sosok mau gitu nggak ya, jadi iya, ketua gitu kan. Waktu itu almarhum Hendriana Sadili yang dikenal Bim Bim gitu kan, dia nanya, Matt, dia tahu posisi gue sebagai pasar dan ya. dia mikirnya Dia nggak enak pasti juga kali enak. menawar ya. Ibaratnya lu bayangin, lu mimpin sebuah komunitas yang se-Indonesia gitu kan, yang bandnya juga memang Lagi band naik daun lah ya. naik Daun cukup kan pas itu. band ya, Pas band lagi lumayan daun. gitu. Lu bahkan ibaratnya di saat itu posisi lu udah enak banget Oh, gitu bener. kan. Nyaman Di saat banget, pas ya. band tour gua pasti diajak Pasti gitu dia, kan. bener. Cuman mungkin belum rezekinya waktu itu, gua belum sempat, waktu itu masih konsep belum mereka tour. Tiba-tiba si Bibim ini muncul datang ke gue, bahasanya cuman simpel, lu emang bisa enak gitu di komunitas lu gitu, cuman lu nggak bisa bohongin hati lu bahwa lu slanker. Itu yang bikin kalimat yang sesimpel itu yang bisa bikin nusuk hati lu tuh kayak iya des bener gitu. kayak des gitu Iya. kan. Gila, dan gilanya lagi gue nggak berpikir panjang, gue langsung lepasin itu posisi gue jadi ketua. Dan waktu itu gue nggak bilang ke manajemennya buat seolah-olah gue mundur ya, mungkin mereka juga kalau lihat itu juga baru tahu ya bahwa
waktu itu gue alasan ke manajemennya pas band gue mau serius kuliah karena waktu itu memang gue lagi nyusun skripsi juga. Kan gue kuliah masuk di 2004 dan di 2008 2009 itu gue udah nyusun skripsi. Jadi dengan alasan itu gue nggak bisa fokus ke mereka. Dan sebenarnya alasannya buat Adalah- teman-teman pasar ditawarin jadi Cimahi gitu ya. Ya alhamdulillah Iya. pasar sih sejauh ini karena memang Alhamdulillah, dipegang oleh Bunda Erni juga sampai Alhamdulillah. sekarang solid gitu. Cuman ya mungkin ya saya juga nggak apa ya merasa bangga juga sempat seperti Paling nggak ya, walaupun belum sempat paling nggak namanya gimana. proses tadi itu ya. Jadi Ya, jadi gitu. ada juga didapat di ilmu juga di pasar juga Ya, gitu ya seperti karena itu ya. personilnya sendiri gue bilang khususnya Nonayuki itu asik banget dan terbuka dan raw profile banget gitu kan. Gue ngeliat pernah main ke rumahnya dia cuma pakai celana levis yang pendek Apa adanya gitu, aja, apa adanya adanya, ya. gitu kan Bener-bener. yang asik nggak yang ngasok artis Iya gitu, gitu. benar. Asik lah benar-benar. Ya gitu. Jadi dari situ ya udah gue nggak tanpa berpikir panjang oke gitu. Cuman waktu itu gue memang waktu itu dikumpulin teman-teman yang ibaratnya Pengurus lama kali ya. lama yang meminta gue jadi ketua. Syaratnya satu, pertama gue pengen benahin dulu karena CSC Manajemen, ya, waktu itu betul. lagi kacau banget gitu kan karena di apa Di dalamnya juga lah ya sebenarnya. karena dicap sebagai drugsnya lah, Oh gitu. masalah hukumnya lah atau segala macam lah karena lingkungan Cimahi juga waktu itu Lagi memang kurang bagus juga lah ya. bagus karena premanismenya kuat juga segala macam. Dan waktu itu gua kurang lebih 13 orang yang itu gua kumpulin. Gue cuman minta syarat satu, ayo kita bangun CSC ini. Dan gue terus terang di sini waktu itu gue mikir gue nggak mau datang ke potlot. Lu alasan? Gue nggak mau datang ke potlot dan gue nggak mau tim yang khususnya yang ada di gue itu sangat dulu kan seolah-olah di anak-anak selengker itu ibaratnya kayak orang kayak muslim kalau nggak Ke potlot nggak abdol gitu. nggak kayak muslim nggak ke Mekah Iya, itu iya. kayaknya tuh gimana Nah, gitu. iya, Jadi kurang kayak abdol gitu ya. itu deh Iya, bahasanya iya, ya iya. gitu. jangan Iya, jangan dideskripsikan iya, kemana-mana iya. kayaknya tuh Jadi potlot berarti itu, kalau lu belum ke kiblatnya potlot gitu, nih, kiblatnya iya, lah ya. gitu Kalau kan. buat selengkar gitu Kayaknya kan. lu belum jadi Ke pot- selengkar kalau lu Iya. nggak ke potlot Oh, gitu gitu. kan segala. Cuman gua Image-nya gitu saat itu ya. mewanti-wanti ke anak-anak karena kondisi CSC waktu itu gue bilang lagi Nggak bener-bener baik. jelek banget dan ibaratnya bahasanya tuh bisa dibilang hina banget gitu kan karena banyak masalah segala Di macam. trennya CSC nih. Seolah-olah gue bilang kalau datang ke potlot sama aja kita datang dalam keadaan telanjang. Telanjang. Gue pengen, Wow. gue nggak mau diakuin gue datang ke Slang untuk diakuin, tapi gue pengennya Slang yang mengakui kita dengan Oh. cara apa ya? Kita harus berkarya dulu. Berkarya, Gue kreativitas bilang gitu. kreativitas lu. Makanya lu bangun langsung tuh Bangun kesulitan dulu. Makanya kesulitan di situ ya. untuk ngebentuk itu tuh nggak gampang. Makanya Pastilah. gua supaya tidak ada gangguan dari pihak lain atau segala macam, gua perjanjiannya gua selama gua ngejabat jadi ketua pada saat itu gua nggak nerima anggota supaya gua bisa fokus sama orang yang ada ini nih. 13 ini ya. Gua tatar dulu nih, kurang lebih waktu itu berhasil selama 1 tahun gitu. Karena pasti met susah tuh met. Ya karena gue pengennya itu harus kita itu kalau berjuang harus satu visi misi dulu nih. Benar, Kalau lu iya. beda visi misi sama gue Iya, udah susah. Susah gitu. susah. Mending gua mundur gitu ya. Iya, gue tipikalnya begini, lu percaya sama gue, lu milih gue, dan lu harus tanggung jawab gitu kan. Iya, Kita iya. bareng-bareng gitu. Iya. Lu jangan cuma nunjuk gue jadi ketua, Karena- setelah itu lu ngebiarin Karena gue. namanya komunitas selengker ini bukan Iya. hal yang kecil gitu ya. Cita-cita gue pengen ngebentuk SFC itu seperti apa dan positifnya pengen ngebantu bentuk positifnya segala macam, gue pengen dituangkan seperti itu. Dan teman-teman yang minta gue jadi ketua tuh harus satu visi misi sama gue. Benar. Gitu. Itu berat tuh. Berat banget karena kan masih banyak yang bla 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 bla. Gue sampai dulu bikin peraturannya rada-rada Keras tuh. ya lumayan gitu kan. Sampai ada yang inget-inget momen yang paling berkesan itu pas bulan puasa. Ada yang anak-anak yang nggak Ketahuan nggak puasa gitu. nggak puasa, gue suruh dia bayar. Istilahnya kan kalau dalam Islam itu fidyah ya. Video ya. Lu harus bayar. Artinya dia harus bayar denda 10.000. Waktu itu Masukin 10.000 wakas. tuh buat kasih makan orang. Oh. Kan ibaratnya gitu. kan bayar fidyahnya itu lo harus ngasih makan ke orang yang Oh. berpuasa gitu kan. Yang ketahuan mabok lebih gede lagi, gua kasih denda 50.000. Karena waktu itu ya lumayan gede ya. Sekarang tuh pengen merubah image tadi Ya. sebenarnya tujuan lu itu ya. Iya, karena gue pengen banget lo
nggak bisa lah begini terus. Iya, Walaupun waktu itu gue juga masih ya belok-belok kadang-kadang. Jadi kalau kita bilang ya. kita harus sober lah ya. Iya. Bener nggak sih kalau nggak dari kita? Ya Bener-bener juga sih. susah memang, tapi ya Susah. alhamdulillah ini ibaratnya kalau kita punya niat positif insya Allah bisa lah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ya, maksudnya dari prosesnya semua, dari yang terutama teman-teman selengker Cimahi ini alhamdulillah yang dikit-dikit sini udah Ya, mulai membaik lah ya, pasti proses sama ya, ya. bahkan teman-teman kita ada kegiatan rutin mingguan pengajian gitu, Oh. mendatangkan khusus ustadz yang alhamdulillahnya tuh Allah ngasihnya itu dia bahasanya tuh yang enggak menggurui atau mendikte, tapi dia dengan bahasa yang anak muda, jadi kita tuh kena gitu. Jadi pada saat kalau kita bilang ngaji dengek lah ya. Hah? gitu. Istilah anak-anak sih misalnya ngaji bebas. Iya, yang ngaji dengek mendengarkan aja lu. Ya syukur-syukur lu kena ke hati lu kan gitu jadi ya. Anak-anak justru yang kelihatannya cuek segala macam malah Iya, gitu. Jadi atraktif segala macam. Dia rutin sih, bahkan yang tadinya di pusat di SCSC-nya di Kubinya. ranting-rantingnya pun ikut gitu. Oh, ranting-ranting di Bikin SCSC-nya. event Oh. hal yang sama gitu di tempatnya mereka masing-masing gitu. Ya, jadi berarti kalau nggak kita siapa lagi? Berarti gitu kan, Met? Ya gue dulu pernah ada kena bahwa sebetulnya kan ya gue bukan soal agama ya. Enggak Maksud gua masalah kan kan namanya kita sharing kan. Kan ada pepatah bilang kan juga sedikit pun ilmu itu kalau kita ada hal positif itu bagi Iya. aja, sharing aja kan. Jadi di dalam agama yang gue yakini yaitu Islam, kalau lu ngejabat jadi sesuatu pejabat, Amanat ya. lu akan Dipertanggung jawabin. punya beban Hmm. anggota lu kalau misalnya mereka itu tanda kutip melenceng Melenceng ya. gitu. Pertanggung jawaban lu. Jadi pas posisi gue ketua, anak-anak anggotanya itu pada mabok segala macam, itu tanggung jawab gue karena Berat. harusnya gue yang ngarahin mereka gitu kan. Makanya ya udah gue mencoba sebisa mungkin. Cuma kan kadang-kadang kan mereka gini, selain dia mabuk lu ngapain lu ngatur-ngatur gua? Pasti kan maaf nih, Ya. pasti ada kan Ya, kayak gitu kan. gitu kan. Kan gak semudah kita membalikkan tangan, men. Betul, Merubah gitu. image. Tapi kan alhamdulillah Iya. ya, di sekitar tahun 2000-an waktu itu kan sebetulnya slangnya sendiri kan udah sembuh, Oh, dan iya, mereka iya. mengkampanyekan Iya. untuk bebas drugs Iya, gitu benar kan. sih. Cuman memang ada yang saklek wah. Justru nggak drugs tuh nggak asik. Iya, kan gitu. Nggak rock and roll lu, men. Gitu pasti kan ada gitu kan. Cuman gua gini loh, Hmm. mereka tuh pengen lu nggak mabuk nggak gaul. Iya, nggak gaul, nggak asik Gua lu punya gitu. kunci bahasa kayak begini yang matahin ke anak-anak. Lu kalau pengen jadi disebut anak gaul, lu harus menguasai pergaulan. Benar, luas. Tapi kalau lu dikuasai pergaulan, lu digauli. Iya, digaulin ya. Hasilnya lu kalau dikuasai pergaulan, lu mabok ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Itu urak-urakan karena ikut-ikutan. Ikutan. Tapi kalau lu ibaratnya menguasai pergaulan, orang-orang yang di sekeliling lu itu bisa lu pengaruhi, lu baru anak gaul Anak karena lu gaul, mempengaruhi Kalau orang cuma lain. ikut-ikutan bukan pergaulan Tapi berarti. digauli. Digauli, Iya iya, kan? Orang benar. digauli kan berarti yang biaya Berarti jadi lebih enak korban. menggaulin ya ketimbang Iya, digauli. iyalah. Lebih enak menggaulin ya. Iya, benar. Bahasa slangnya aja Selagi ya, lagi gitu kan. Iya. Ya kayak gitulah gitu. Jadi gua selalu untuk membuka pikiran mereka. Jadi di saat lu gabung benar-benar oke lah, gue siap nih jadi ketua tuh, di saat itu benar-benar sulit banget lo ya buat ngebangun namanya SCC itu buat bangkit Iya. lagi tuh pasti susah. Karena ya gue bilang tadi Gue pas ya, kalau gue jadi lu mungkin gue ngap juga, gue kayaknya lihat kalau lu bilang tanda kutip teman-teman yang dengan kondisi saat itu gitu ya, kan masih ada yang positif dan negatif tuh berat men, iya, bukan hal yang pasti. mudah. Banyak kalau disebut pro kontra banyak yang kontra, Iya, apalagi banyak yang dulunya ngerasa gue pendiri CSC-nya nih. Namanya kita berkomunitas tuh pasti kadang-kadang yang namanya kita itu pasti kayak gitu. Iya. Itu pasti itu udah hal yang nggak aneh. Seniornya Iya, itu cuman kan gitu. kalau nggak kita rubah dari sekarang mindsetnya itu pelan-pelan kan ya susah juga. Iya, Tapi kontranya alhamdulillah, banyak sih, itu udah termasuk pasti. bahkan dari sempat miskomunikasi bahkan dengan beberapa lah ya. bundanya almarhum Jel sendiri selaku pendirinya gitu. gitu kan. Cuman ya mungkin beliau juga karena banyak dihasut sama teman-teman yang iya. dia nggak bisa fight ke gue, Mm-mm. akhirnya dia cari dukungan gitu kan, Oh. termasuk cari kebetulan. Tapi alhamdulillah waktu kemarin gue sempat ketemu bunda, gue terangin begini Alhamdulillah dia ngerti ya. alhamdulillah malah support balik, yang tadinya benci sama gue sampai nangis saking bencinya gitu kan, karena dihasut, karena dianggap gue itu
melupakan sejarah lah, melupakan gel lah atau segala macam. Justru Padahal enggak, padahal lu pengen justru gue bangkit ngeliatnya justru sebaliknya, gue ini pengen yang ngebangunin lagi lo apa yang dibangun Iya, sama si Gel gitu ya. iya, membangun supaya Lebih hal positif gitu. betul, supaya lebih diterima masyarakat juga Benar. sih. Iya, karena kan identiknya terutama teman-teman saya kan yang kita bilang tadi, lingkungan kita ini belum tentu bisa menerima. Kita Betul. baik aja pasti salah, apalagi enggak. Iya. Bener nggak betul. sih? Paling ini, lu buat baik paling pencitraan nih. Bener nggak sih? Padahal Iya. paling kita memang bener tulus gitu loh, bukan ya kan? Kadang seperti itu di lingkungan, cuman ya alhamdulillah sih sebenarnya. Duit, makan hati itu udah santapan hari-hari lah. Itu Iya. udah ibaratnya udah capek fisik, capek hati, udah segala macam, duit udah berapa segala macam, masih aja dicemooh sama orang-orang gitu, sama teman-teman sendiri yang ibaratnya waktu itu dia ngerasa sendiri segala macam. Tapi ya waktu itu ya gua ditolong sama Allah, diberi kekuatan, diberi mental segala macam, gua jalanin semua dan sampai sekarang ya Apply bangkit terus ya ya. gitu. Dan ya memang rada-rada kadang-kadang kita jiwa-jiwa otoriter perlu deh gitu kan. Jadi kalau yang gua tangkap sih, jadi kita harus apa ya, lebih sedikit ada rasa Iya. keberanian buat merubah yang sesuatu sempat gitu. kontroversi di itu waktu akhirnya gua bilang tadi gua nggak nerima anggota gitu. Akhirnya pada saat ada momen tertentu akhirnya gua mau nerima anggota. Lucunya gini, gua bikin syaratnya apa, dia harus psikotes. Oh, udah kayak lamar kerja ya? Iya, ada sambil bikin psikotes dan gua minta. Itu langsung ke lo? Enggak, jadi gua selalu menyerahkan sesuatu pada ahlinya nih. Ada kebetulan temen yang belajar psikologi atau segala macam, gua minta lu bikin deh beberapa pertanyaan buat... yang dengan pertanyaan lu itu bisa dari hasil jawabannya lu bisa ketahuan loyalitasnya orang, keseriusan itu orang gitu kan. Karena lu nggak mau sembarangan masukin orang. Gua nggak mau setahun itu gua Karena ikut-ikutan gitu ya. gua setahun itu gua ngedidik teman-teman yang 13 orang itu bisa hancur karena orang-orang baru. Benar. Dan gua benar waktu itu gua kan bikin motonya itu waktu itu persaudaraan kita nyata. Si CSC ini motonya persaudaraan kita nyata, artinya yang jadi anggota CS itu jadi saudara. Dan bukan teman lagi, udah saudara. Bukan sekedar anggota yang daftar lu bikin kartu, enggak. Tapi lu gua rekrut jadi saudara yang segala tingkah laku lu tuh gua perhatiin. Dan gua bener-bener jaga supaya lu nggak melenceng. Makanya gua sebelum ngerekrut lu jadi saudara, gua filter dulu nih dengan psikotes itu gitu kan. Banyak yang wah nih, berarti ini kan cuma konsep komunitas lu perlu juga diterapin teman-teman juga seperti itu, karena banyak juga teman-teman selengkarnya, sorry ya, ada gua gabung lah di komunitas ini biar sekarang ikut-ikutan, tapi nggak tahu ada visi dan misi dia itu gabungnya seperti apa gitu loh. Karena kan ada yang gitu juga kan. Ya mungkin ya gue nggak tahu deh, karena kan medan atau karakteristik SFC kan berbeda-beda. Cuman gue ngerasanya di saat itu butuh perlu dan harus seperti itu gitu. Dan karena buat filter lu ya. Iya, karena gue nggak mau apa yang gue coba bangun rusak, hancur gara-gara gitu. Ya benar sih gitu. Jadi kayak begitulah kurang lebih. Dan emang itu banyak kontranya, sih orang komunitas doang gitu, begini-begini alay banget sih gitu ya. Cuman ya begitu, yang mereka yang kayak begitu tuh nyinyir-nyinyirnya di belakang doang. Terakhir akhirnya kan alhamdulillah kan mereka ngerasain sendiri, terutama teman-teman yang 13 tadi ini ngerasain sendiri, ternyata ya mereka jadi mandiri. Contohnya kayak gue bisa bikin usaha, dan mereka tuh kayak yang punya mental yang ibaratnya nggak gampangan. Jadi gitu siap tempur lah ya. Kalau di lepas-lepasin udah tempur langsung aja ya. Walaupun usia udah tidak mau muda, itu menolak tua itu benar-benar terpakai gitu dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi gua itu masalah di berkomunitas. Ada nggak sih paling terkesan banget lu bikin event banget tuh, atau acara yang paling lu terkesan banget tuh, ingat nggak sih? Karena pasti lu pernah loh bikin acara yang benar-benar kayak mungkin sulitnya dapat mengumpulin teman-teman apa gimana gitu. Semua event yang dibikin sama CSC sih gue ngerasanya selalu berkesan ya. Paling nggak? Disupportnya tuh bukan hanya sekedar teman-teman secimahi ya, bahkan sejabar, bahkan di luar sampai Jabar Jawa juga. Barat. Ya alhamdulillah support. Kayak Bekasi, Karawang,
Ya, Ada mereka semua. kadang-kadang datang dari Garut gitu segala macam karena ya itu tadi gue ngebangunnya segala macam. Berarti di saat itu bisa nyalon wali kota lo tuh, gubernur saat itu, karena Jawa Barat bener gak sih? Seharusnya kenapa nggak nyalon aja? Gue sama sekali nggak kepikiran jadi. Iya, karena lu udah bahaya pas tuh, sampai semua hadir ya kan, bahaya dong saat Enggak itu. sih, cuman- Virusnya udah menyebar virusnya kan. itu bukan karena gue juga karena Iya, mungkin mungkin teman-teman juga ya. teman-teman yang kebetulan punya visi misi Sama, dan nyambung sama gue jadi mereka dengan sukarela begitu gua ajak datang Bikin ke aja event event. mereka datang gitu walaupun dengan harus ngomong Kadang sendiri walaupun kadang-kadang beli tanpa lu tiket, kabarin sendiri dari dengar teman-teman lain, iya, langsung bahkan ya, kadang-kadang support mereka ya. kalau ada teman-teman yang kelewat gitu met terus bikin eventnya udahan lu met lu nggak ngajak gue gitu Iya. kan ya namanya orang ya Kadang-kadang maksudnya suka kadang bikin acara Iya. dadakan gitu ya. kita lagi fokus ke acara kadang-kadang nggak semua Iya, orang benar. kita ingat Benar, gitu benar, tapi benar. alhamdulillah maksudnya Paham itu lah mereka. apresiasi banget buat mereka yang selalu datang. Antusias ya. Mereka tuh jauh-jauh dari luar kota gitu kan, ngongkos sendiri, terus udah datang bayar tiket pula gitu kan, Iya. nonton bukan untuk nonton slangnya tapi justru untuk hanya sekedar silaturahmi. Gue bikin Silaturahmi. event di suatu tempat yang ibaratnya tipikal gue kebetulan bikin acara nggak pernah pakai sponsor. Oh lo itu. Karena gue ya sorry kata ya kadang-kadang ngelihat bikin acara itu kan sponsornya misalnya contohnya rokok gitu Karena rokok, dan kita tuh minuman, harus jadi gitu ya. dari tanda kutip kita tuh SPG. harus jadi SPG gitu Ngejual, jualan gitu ya. rokok dan gue gak suka seperti itu Iya, nggak gitu. jual rokok mending jual diri ya. Ya gue pikir ya udahlah mendingan kita cari di mana pemahaman suatu yang punya tempat itu kita ajak sharing kita lu butuh masa lu butuh Iya. produk Gua punya, lu gitu jual, ya. gue punya masa Gua punya produk lu masa. gue beli gitu Bener. kan punya lu produk apa dulu pernah bikin event pertama kali itu di kafe yang tempatnya sederhana tapi dia ada Pasti nggak mudah men buat mobil ya. Iya, Gue yakin banget. cuman ya Karena itu tadi yang gue bilang image selengkar ini kan urakan Iya. banget. Itu pasti gue yakin gue. cuman gue dulu alhamdulillahnya Lu pakai menyanyi mana tuh Bukan. bisa ngelobi ownernya tempat itu gitu. Lu kalau menyanyi bagus tuh apa aja Bukan. gua dong. Bagus gue yakin. Susah Buya. Itu oh ya Buya sih wiritannya bagus ya wiritannya. justru gue alhamdulillahnya dapat ilmu ya selama gue kuliah gitu kan waktu di kuliah gue kebetulan ngambilnya ngambil jadi gue di Universitas Pasundan ngambil jurusan seni musik kebetulan Oh, jadi nyambung juga lah ya. banget Oh, gitu kan walaupun Oh iya. gue diajarin di situ sebetulnya promosi manajemen pertunjukan seperti Seperti apa termasuk konsep-konsepnya lah ya. ya gitu kan termasuk ngelobi-lobinya Iya. segala macam nah gue ilmu itu gue coba terapin gue coba tuh Enggak, tadi yang tadi gua kira lu bakar menyan dulu, bukan ya? Berarti sempat di Iya. nyam di pas di perkuliahan lu itu seperti Iya, gua- tapi alhamdulillah ya. datang Mm. coba gitu kan gue yakinin lo misalnya waktu itu dia produknya apa nih kafenya itu Minuman salah satu tadi ya? produknya nasi goreng Oh, itu gue sorry. masih inget gitu kan Oh, nasi harganya goreng. berapa Hmm. seporsinya 15.000 gitu kan 15.000 itu udah sama waktu itu teh botol atau apa gitu Gua dapat soft drink lah ya. gitu kan ya udah gue bilang ini nih dia kebetulan juga punya sound system punya alat gitu, Oh. kayaknya asik tapi tempatnya memang nggak terlalu luas Oh iya. nah gue pengen maksimalin gimana selama ini kan gue kalau datang ke tiap acara SFC itu kan selalu musik Iya. gitu kan di lapangan Benar. panggung segala macam musik Iya. gembrang-gembreng tapi blok-blokan ada Iya, yang iya, iya. asik sama Ada yang asik musiknya, sendiri, ada wilayah yang sendiri. ngobrol sebelah Benar, sini, benar, sebelah sini. benar. Gua tuh Itu pengen biasanya kalau kita di outdoor kayak gitu. ya nah gue pengen gimana caranya gue bikin Kumpul. event di mana kan setiap event SFC itu selalu ada embel-embel untuk memperalat tali silaturahmi Iya. mengikat persaudaraan tapi yang gue lihat itu tuh nggak kena malah yang gue lihat itu malah yang ada malah sebaliknya kayak modelnya sering kejadian curhatan dari teman-teman itu bakal bikin event kan Ujung-ujungnya bisa. karena sponsornya nggak full support Uh-huh. akhirnya mereka ada yang ngegadein HP jual HP Iya, benar. ada yang ini Karena jual aku motor, nggak karena untuk pernah ngerasain hal kayak gitu. menutupi biaya Biaya, produksinya bener, produksi, itu segala ya, bener. macam tiba-tiba ada biaya tidak terduga bayar keamanan Iya. bayar Akamsi lah ya. ada LSM tiba-tiba datang Datang, minta ya. jatah lah segala Bener. macam lah kayak gitu Iya. kan jadi belum, makanya belum lagi organisasi kepemudaan iya, lah bla kayak bla bla. gitu-gitu yang Ribet aduh banget. gimana nih Ribet ya, makanya bener. gue pengennya Birokrasinya. bikin event Simpel gitu. simple tapi gue pengen berkesan Iya, gitu dan kan berkesan berkualitas ya. ya tapi
nggak pakai modal karena gue nggak ada. Jadi modalnya hamba Allah ya, bukan bisa dibilang kan modal nekat ya, modal Karena nekat aja. dikasih ilmu juga sama Iya. Allah, dimudahkan Iya. juga kan. Gue datang ke manajemennya nih, lu punya produk apa gitu kan, gini mau nggak, ibaratnya gue datengin konsumen bahasanya kan, yang bakal beli produk lu gitu kan, sekian. Waktu itu gue biasanya jualannya rata-rata lihat dari kapasitas, ini gue bisa datengin orang 100 nih, dan semuanya bakal beli produk lu. Produk lo gitu lo, lu lobby seperti meyakinkan gitu lah ya. kan, bla 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 lah, daripada Dan lu, ternyata alhamdulillah daripada lu bikin event sendiri, ngundang band gitu kan, home sebagai band bayar, segala iya, macam, bayar lu juga, bener. dan penontonnya pun belum tentu Tentu, fokus atau iya, dan itunya bener. bisa, intinya tidak diduga Bener, gitu kan. bener. Nah cuman ini mah udah pasti gua datengin sekian Ya karena lu orang, pakai tiket tapi dapat Iya. sop makan dan soft drink dan gitu si ya. anak-anak yang datang beli tiket itu dia nggak ngerasa beli tiket, Iya. jadi seolah-olah dia cuma beli Jajan aja. iya. Lu Iya, datang ke situ bayar 15.000, dapat nasi, bener. Iya, dapat soft nasi drink. goreng, dapat minum, ya emang Iya. seharga MS itu. ya berarti wajar. Plusnya yang mereka sangat antusias ya dapat hiburan Hiburan juga, iya. dan Kebersamaan, silaturahmi sama silaturahmi. teman-teman. Yang tadi mungkin dari Jawa Barat kan luas kan, Jawa Barat Iya. dari Karawang, mungkin juga ya, dari Singaparna, waktu itu Singaparna. datang gitu kan. Jadi kumpul nyatu ya kan. Iya. Jadi serasa benar-benar itu yang namanya persaudaraan dan persatuan Bang. Ya, dan di Silaturahmi salah dapat. satu acaranya itu gua sisipin acara di mana sharingnya itu difokuskan. Maksudnya semua kan karena posisinya itu karena di dalam kafe, suasananya tuh nyantai gitu kan, sambil duduk-duduk itu nggak joget-joget segala macem. Jadi di mana sharing tiap SFC daerah tuh yang punya masalah apa begini curhatan lah ya. curhatan. Jadi kayak benar-benar acaranya di TV tiap- curhatan Mama Dedeh lah dan ya. kebetulan rata-rata SFC itu Punya unek-unek. punya unek-unek dan permasalahannya hampir sama. Jadi begitu dibahas di situ kayak yang tersalurkan. Jadi Iya, benar-benar simple dan berkesan, dan hiburannya pun dapat. Dan itu ya udah yang kayak gitu-gitu yang kita coba Bener. kerjain gitu kan, walaupun tetap banyak yang nyinyir, oh kapan nih CS. Cuman kadang-kadang kan banyak tuh ya beberapa SFC pengennya tuh bikin acara wah gitu kan. Ya, Cuman karena tidak memikirkan kualitas eventnya ini, benar nggak sih? Ya. Tapi kayak memikir itu termasuk yang berkualitas menurut gua, karena kita bisa mencapai bukan hiburan doang yang kita dapatkan, karena yang silaturahmi dan juga kebersamaan tadi itu lu bikin konsep itu ya gue bagus pengen juga. seperti itu sih, bukan kuantitas tapi kualitas. Karena bener. si SFT itu tuh kadang-kadang abis gue lihat, kalau gue datengin suatu acara tuh panitianya ribut, Iya, ribut. karena mereka Gua paling ada capek, yang merasa gitu. capek, yang ini enak-enakan Iya, aja, enak-enak lu terus sama cewek mulu lu. Oh. Bener nggak sih? Iya kan? ada Lu yang, sama- iya, ada bener. yang gadang Iya, segala iya, macam, bener. sedangkan dia tahu-tahu tip datang Iya, aja bener kan. bener Ya, loh kayak gitu. lah. Jadi Itu malahnya udah pas itu. yang ada ya seperti itu, yang tadinya Iya. judulnya bikin event untuk mempererat tali persaudaraan, malah Ujung-ujungnya tali kutang ya. Mempererat tali kutang bukan tali persaudaraan ya kan. iya, yang justru diikat malah nyesek. Nyesek. Iya, makanya karena kekencengan Iya. talinya. Kayak gitu-gitulah. Jadi ya alhamdulillah sih berjalan seperti itu, dan responnya selalu positif. Dan ya gue sih intinya bikin event itu memang buat anak-anak gitu, intinya anak-anak tersalurkan. Tapi silaturahmi. tadi ada kepuasan tersendiri batin itu yang itu, susah walaupun ya. jujur sekali-kali acara nombok pasti ada Iya. gitu, tapi itu semua Enggak, bukan terbayarkan ya, Iya. bahkan lebih dari terbayarkan Benar, karena benar. kepuasan berhasilnya event Benar, tersebut. karena Dan kita tuh memang cuman kadang-kadang kan lingkungan. gini, kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang bisa ini kan, mereka itu tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Ya, Benar taunya pastilah. ya taunya wah lu bikin acara ini untung ya, tapi kan Iya. mereka tidak tahu untung apa rugi kan. Kadang-kadang kayak lu mungkin Ismet nih kan, brother gue nih, belum tentu lu rugi nih, apa lu nombok sendiri nggak mungkin, tapi gue nombok ini nggak mungkin juga kan. Ya, nggak Iya mungkin, kan, nggak iya semua. kan, cuman kadang-kadang kan mereka tuh berpikir kita bikin event tuh untung aja. Ya apalagi kan Iya. ada tiket lu pasti Nah, dapat wow, segala iya, macam. iya. Gitu kan. Ya hal-hal yang kayak gitu pasti ada lah. Iya. Cuman ya gue seperti gue bilang tadi, rata-rata mereka nyinyirnya di belakang. Cuman gue prinsipnya begini, orang bahasanya aja dia ngomongin di belakang. Artinya apa? Kita tuh ada di depannya dia. Orang yang iya, lebih bener. hebat itu orang yang ada di depan atau di belakang? Bener sih ya. Bener nggak? Iya, bener. Berarti dia kalau ngomongin sampai kita di belakang kita, berarti dia posisinya di belakang Di kita. belakang aja, Lah ya. kita hidup mau maju atau mundur? Ya ke depan. Ya iyalah. Depan Jadi lah. kalau orang yang mau di belakang, kalau Berarti- kita tanggepin berarti kita mundur. Kalau mundur berarti jurus tandur ya kan, nandur ya kan, nanam padi kan mundur ya. Iya, gue prinsipnya seperti Iya, itu ke depan. gitu. Kalau gue bisa klarifikasi, gue ajak ngomong, oke. Tapi intinya kan tetap kita harus coba ngerangkul. Mungkin dia terhasut
atau apa gitu, tetap kita coba rangkul. Tapi kalau orangnya memang niatnya emang sudah negatif, yang pengen cuman sirik segala Provokasi, macam, ya wis gitu. Yang penting Kita- tugas kewajiban kita adalah menyampaikan hal yang sebenarnya, dan kita terima juga atau enggak ya dan kita wis. juga tidak bisa memaksa seseorang Iya. itu harus menjadi apa yang kita mau juga ya Nggak kan. mungkin bener. semua Iya. itu orang itu pro sama kita. Nggak bisa, benar. Bahkan apa ya, orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad aja masih banyak musuhnya, apalagi kita orang Tapi yang kadang-kadang banyak kita kekurangan. butuh orang kayak gitu tuh buat kita memperbaikin ya kan, Iya. bukan malah kita musuhin, bener nggak Iya, sih? betul. Kadang kan ada orang kan, wah gue dikritik nih, malah kita udahlah cuta aja sama lu, malah kita itu kritik itu buat kita, oh Iya. berarti gue harus lebih baik lagi. Ya, kemarin tuh seperti yang lebih baik Betul. next ke depannya Karena seperti kan itu ya. Kita harus mikirnya dia itu berarti dia punya sudut pandang lain. Iya. Kita filter lagi nih Iya. sudut pandangnya ini, Oh, iya, bisa dijadikan energi positif buat Iya, kita atau bener, enggak iya, gitu. bener. Tapi kalau justru yang cuman murni Oh, iya. nyinyir ya Nah, wes iya. gitu kan. Ya, Ya. bener, ya udah cukup deh gitu, cuta. Justru gitu. ya sering mengalami seperti itu, buat gue ya diarahkan supaya kita makin bijak sama dewasa aja sih gitu. Cuman ini Matt, kemarin ini kan lu tahu kan, mungkin lihat di media sosial juga ini kan lagi rame banget kemarin tuh ya, di masalah apa tuh, slang plat merah, terus slang hashtagnya penipu, udah gitu apalagi ya, Iya, slang kurang kritis. Sekarang ini menurut pandangan lu sendiri seperti apa? Karena menurut gua ngeri juga sih berita ini, seperti apa sih menurut pandangan lu? Ya, gue sih nggak Tanggapan nyalain ya, jujur aja gue nggak nyalain pendapat orang ya, seperti yang gue bilang tadi. Sempat trending topik loh. Ya tren topik di Twitter gue lihat judulnya hashtag slang penipu Oh iya, itu ngeri loh. muncul gara-gara, kalau gue sih ngelihatnya gara-gara ada image bahwa ada pelemahan KPK. Oh itu awalnya ya. Karena Oh, kan gitu. ada yang mungkin teman-teman kalau yang update berita kan ada 75 penyidik atau ini KPK yang udah senior yang coba gara-gara dia nggak lulus tes kewarganegaraan mau didepak gitu kan bahasanya gitu kan. Dan kan dulu kenapa disangkut pautkan sama slang, karena di tahun 2000 berapa ya yang waktu itu slang Zaman itu kan pernah manggung di gedung KPK Zaman-zaman sebagai Pak SBY. SBY, ya. ya. Iya. slang itu sebagai bukti apa ya, Ini sorry ya, pembuk- bukan kita bicara masalah politik. Ini Iya. mah sharing kita Iya, dengar ini di sini ini aja sebuah ya. komunitas ya. Iya, komunitas seperti ini itu ini aja. pendapat gue Iya, pribadi, dan teman-teman gue sih komunitas ngerasanya yakin ya waktu itu memang slang kan dia Mm-mm. mendukung KPK, dan sampai saat ini gue yakin dia tetap mendukung KPK. KPK. Waktu itu dia ngerasa waktu itu kelemahan KPK, dan akhirnya dia mereka bikin konser Konser di di KPK. gedung KPK, gitu iya, kan, iya. sampai bentrok sempat berantem dikritik sama DPR, DPR, karena iya. lagunya itu salah satunya yaitu yang nyindir tentang DPR yang bilangnya pembuat UUD, Ujung-ujungnya gitu, duit, gitu iya. kan. Tapi tetap akhirnya ya yang isu-isu clear gitu. Clear. Cuman ya gue bilang gue gak bisa nyalain gitu kan, karena kan sekarang semua berita, semua isu-isu itu Gampang banget ya, gitu karena sejak media ini mau naikin Ya, apa aja lo jadi ya selain apa aja ya. dibilang band plat merah Plat karena merah, ya. mereka terang-terangan mendukung Pak Pak Jokowi gitu. Jokowi Iya. segala macam. Hmm. Kalau gua pribadi yang gue yakinin sampai saat ini, slang itu bukan orang yang ibaratnya ya pro dalam arti jadi pemihakan sesuatu. Jadi gue itu yakin Tetap dari kritis, dulu, masih tetap kritis ya. slang itu adalah individu, personil individunya itu dia adalah cinta terhadap tanah air, itu kuncinya. Itu pertama ya, cinta tanah Yang air. namanya cinta tanah air, kalau ada di saat itu penguasanya atau pemimpinnya atau Yang segala kurang ini macam ya. yang dianggap korup lah, Benar, merusak negara, Benar. mereka kritik gitu benar. kan. Dan itu muncul dari hatinya mereka. Dan itu sebenarnya hak semua kita sebagai manusia ya, Iya, buat betul. mengkritik yang menurut kita tidak benar, kritik aja, bukan Dan mesti harus slang aja ya, Bre. dari dulu bukan hanya slang sebetulnya kan, Banyak tapi juga ya. banyak pihak yang justru mendambakan sosok pemimpin yang ibaratnya bisa memberikan perubahan yang positif. Nah, benar. kalau gua lihat, Pandangan lo sendiri nih ya. pandangan gua sendiri Iya. ya, slang itu melihat hal seperti itu di sosoknya Jokowi. Gua pribadi bukan orang yang pro Jokowi, Iya, cuman benar. gua ngelihat
dari kaca secara objektif. Gue juga kalaupun gue memilih Jokowi bukan gara-gara slang, tapi gue punya filter sendiri gitu kan. Pastilah. Jadi slang yang mengajarkan gue untuk punya pilihan sendiri, untuk jadi diri sendiri, bukan sekedar ngikut. Walaupun gue suka sama slang, tapi ada hal yang gue nggak suka dari slang ya tetap gitu kan. Nggak mungkin lu ikutin juga, gitu maksudnya kan. kita maksa. Dan slang itu gue bilang bukan orang gila. Dimana? Maksudnya bukan orang gila gimana nih? Orang gila tuh dalam arti kalau orang gila kan mau benar mau salah gabres aja. Oh gitu iya, gerus aja ya. Nggak mikir gitu kan. Cuman gue lihat slang yang gue bilang tadi, mereka tuh cinta tanah air. Kalau mereka melihat sosok yang penguasanya itu dianggap salah negara atau korup segala macam, ya mereka kritik. Tapi kalau ada yang mereka nilai ada hal positif terus membangun, buktinya nyata, ya mereka membangkitkan sebagai bentuk cinta tanah airnya, bukan ngelihat ke orangnya. Bukan individu lah ya. Iya, kalau dia ngerasa pemimpinnya dia bagus untuk negara, ya mereka dukung. Ayo gitu ya. Justru kalau dia nggak dukung, lu aneh. Lu katanya lu cinta, tapi ada orang yang mau membangun, lu malah cuek. Tapi ada orang yang menjalankan malah support, malah lu kritik gitu, bukan support gitu kan. Lu kritik abis-abisan pemerintahan yang korup segala macam, tapi pas begitu ada kadang-kadang kan di saat ada yang kira-kira korup nih kayaknya support aja bla 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 gitu kan. Ada yang kayak gitu, kesannya kayak mensupport gitu. Padahal kalau selain sendiri kan yang kayak lu bilang tadi itu kan karena saking cinta tanah air, ada sosok yang benar-benar di sosok dia menurut dia ini bagus gitu. Ayo gue support gitu kan. Gue slang punya wawasan yang punya itunya bukan tipikal rendahan dalam arti mereka bisa. Gue karena punya visi misi tertentu, akhirnya gue milih salah satu calon, dan akhirnya dengan calon itu dia manfaatkan gitu segala macam supaya untuk supaya karirnya tetap berjalan gitu kan segala macam. Gue yakin banget bukan tipikal seperti itu gitu, dan gue yakinnya mereka tuh cuma modal satu, cinta tanah air gitu kan. Dan buktinya gini loh, kalau misalnya di era pemerintahan yang sekarang, kalau dianggapnya KPK-nya lemah, menteri-menterinya dapat gitu kan, kasus-kasus kemarin, dan dia nggak dibela sama sekali kok sama presidennya gitu kan. Itu kalau lemah seharusnya dibela ya. Iya, kalau misalnya gini kalau misalnya gue jadi pemerintah ya, waktu gue ngejabat waktu gue ngerasa jadi pemimpin dua komunitas, gue bilang kan tadi ada kata-kata otoriter dari gue gitu kan, gue bisa aja saklek gitu kan. Dan pemerintah tuh punya kewenangan buat itu. Contohnya sama lo dikasih contoh kok kayak kejadian di Myanmar gitu, yang emang ibaratnya benar-benar otoriter gitu kan. Rakyatnya bisa kudeta gitu, segala macam. Lu mau apa pemimpinnya gitu kan? Dikudeta gitu. Atau zaman dulu almarhum Soeharto yang ngomong macam-macam, dibungkam, diculik gitu. Tapi kan negara terbukti lebih aman gitu. Tapi sekarang gue ngerasanya memang berusaha untuk demokratis. Buktinya banyak orang yang ngomong macam-macam di medsos, bahkan di gue lihat di konten-konten atau ibaratnya postingan-postingan dari adminnya Jokowi atau adminnya negara. Jadi ini banyak yang menghujat segala macam, tapi tidak ada yang ibaratnya seperti apa gitu. Karena memang kita mungkin karena saking demokrasinya ini. Saking demokrasi, cuman ya kalau bahasa slangnya itu yang demokrasi yang kebablasan gitu loh ya. Kita tuh yang kalau bahasa slang yang di album 99 itu seperti demokrasi crazy gitu. Oh, yang seperti burung yang lama terkurung tiba-tiba bebas dilepas, kayaknya tuh liar banget gitu. Jadi orang tuh kayaknya nyablak banget tanpa difilter gitu. Bener. Kita lihat sendiri lah, kita mengakui bahkan kitanya sendiri tanpa menyadari nyinyir rakyat kita sendiri. Bahasa gitulah. Warga plus 62, data plus 62, padahal lu sendiri kan warga mana? Iya, plus 62 gitu ya. Kayak gitu kan, padahal mereka tuh nggak nyadar. Orang itu pintar menilai orang lain, tapi tidak pernah. Jadi kadang-kadang orang-orang kita ini mengkritik mau, pas dikritik nggak siap gitu ya? Iya. Lebih banyak sifatnya sok menasehati, tapi nggak memberi solusi. Iya, karena gini loh. Kita tuh lebih banyak melihat orang daripada melihat kaca. Benar sih, benar, mencermin ya. Iya, kalau kita hidupnya banyak berkaca, tentu kita banyak ini ada jerawat, sibuk gitu. Komedo makin banyak ya, tapi kita tuh justru keseharian kita itu dari 24 jam itu sekian jam itu pasti ngelihat orang. Pastilah. Bukan ngelihat diri sendiri gitu. Itu yang gue lihat, makanya gue yang gue sedihin ya sekarang tuh bahasanya sekarang itu kita tuh
zaman gadget ya. Gadgetnya aja disebutnya smartphone, tapi benar. penggunanya itu nggak smart. Iya. Makanya jari-jarinya tuh ngoceh kemana-mana tanpa Jadi pakai otak. pepatah dulu kalau pepatah mulutmu harimau, sekarang beda ya. Iya, Kalau makanya banyak istilah jempolmu harimau. jempolmu harimau sekarang Ya ya. kayak gitu lah intinya buat gue. Gue juga bukan tipikal orang yang orang bilang lu apapun slang pasti lu bela karena lu fanatik, enggak loh. Gue merasa ya gue sih punya keyakinan sendiri dan gue punya apa ya namanya, dan gue bukan tipikal gue bilang tadi jatuh cinta, bukan gue yakin diri gue tuh nggak cinta buta sama slang. Iya. Kalau gue cinta buta sama slang, gue Apapun yang kayaknya dilakukan tuh dia. gue mungkin keseharian gue banyak dilakuin di Iya, potlot gitu. bener. Waktu gue sedikit cerita nih, gue sering dulu ngelewatin waktu gue sekolah, gue dapat kepercayaan dulu waktu di tempat kerja gue, sekolah kepabeanan. Kepabeanan ya. Karena gue kerja di bidang ekspor impor, gue sekolah kepabeanan dan posisinya tuh di Mampang. Dan gue rumahnya di sekarang kan bolak ini untuk dekat posisi di dekat Tangerang gitu kan, naik kereta gitu kan, dan pasti itu ngelewatin jalur dia potlot. potlot dan tidak ada sedikit pun untuk niatan mampir gitu. Iya. Karena buat gue slang itu bukan untuk ditemui gitu, maksud gue untuk menemui mereka, untuk bicara mereka adalah bonus gitu, tapi ada hal yang penting, yaitu apa yang mereka ajarkan ke gue melalui lirik-liriknya, melalui sejarahnya, melalui apapun, melalui mereka wawancara, itu gue memberikan feedback positif buat gue, itu udah cukup buat gue gitu. Gue nggak perlu tanda tangan mereka, gue nggak perlu foto sama mereka. Dengan mereka berkarya dengan tulus, dengan hatinya mereka dan bisa merubah gue, justru gue berterima kasih banget sama slang gitu. Jadi menurut tuh tadi masalah yang tadi itu sebenarnya tergantung sudut pandang teman-teman seperti apa sih sebenarnya ya. Cuman ya memang ya tipikal orang kan beda-beda gitu dan mudah dihasut. Justru gue pernah sangat disayangkan aja ya. Gue pernah bikin posting di di salah satu medsos dengan gue berkaca dari pelajaran sejarah waktu zaman SD. Kita tuh kan dijajah kurang lebih 3,5 abad. Iya. Dan selalu dibilang bahwa kita itu dijajahnya itu karena kita tuh sering diadu domba, betul kan? Dan diadu domba tuh kan artinya kita tuh, ya gue bahasanya alasan kita 350 tahun dijajah ada 3 waktu itu. Karena goblok, dablek, mudah dihasut. Gitu. Kalau dengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ itu, kita tuh penyakit kita tuh kudis, kurap sama kuman. Kudis itu kita tuh kurang disiplin. Udah bilang aja ke kegiatan kita yang buang sampah sembarangan gitu ya. Kurang rapi ya hidup kita, lihatnya berantakan segala macam, beda dengan negara-negara maju gitu kan. Dan yang paling penting kumannya ini nih, kurang iman. Kalau segala sesuatunya diserahkan langsung ketetelan mentah-mentah aja penyakit ya. Nggak ada filter khususnya agama, udah lu nggak punya tameng, udah wassalam gitu kan. Karena slangnya sendiri kan dalam beberapa lagunya juga memang bagaimanapun kita punya Tuhan. Iya gitu. benar. Kita tuh manusia terbatas gitu, lu mau ngelawan dunia itu nggak bisa gitu kan. Iya benar. Ya kecuali atas izin Allah tentunya gitu. Lu mau jadi apapun lu bisa gitu. Oke Matt, jadi hasil kita ngobrol ini kira-kira buat teman-teman, pesan buat teman-teman oknum ini apa kira-kira? Ya buat temen-temen sih gue berharap ya gitu tadi gitu, kita jangan, dulu kita dijajahnya terang-terangan ya. Kalau sekarang kita dijajahnya sama teknologi, sama apa oknum-oknum yang ditunggangi. Ya gue pengennya itu belajar lebih cerdas lah. Cerdas ya, smart aja. Kalau kita kan sekarang kalau lihat pesan banyak yang judulnya diteruskan ya. Isinya juga, makanya istilah sekarang tuh muncul banyak hoax gitu kan. Nah, buktinya hoax itu bisa menyebar kan berarti kitanya itu nggak punya filter gitu kan. Langsung kirim nggak tanpa kita gitu, bener apa enggaknya. Ini seru nih kalau kita sebarin gitu kan. Jadi kan nggak tahu dampaknya ya. Gitu kan, buat kita ya. Jadi jatuhnya jangan terlalu gampang terpengaruh lah ya. Jangan kalah sama nama teknologi ini disebut smartphone. Harus lebih smart lagi. Iyalah, lu jangan kalah, lalu lu juga harus smart gitu kan. Oke Matt, thank you banget hasil kita ngobrol-ngobrol hari ini. Gua tunggu ntar kopinya tuh gua berharap siap gua lupa nih. Ntar ngobrol lagi gitu. Sebenarnya masih banyak pengen gua tanyain sama lo dan juga mungkin teman-teman juga. Thank you banget Matt ya. Siap, thank you banget. Thank you banget. Oke, salam satu jiwa, 2 jari, 3 warna. Oknum.